bagaimana hukum menggunakan e-wallet ya, dan kita sekarang masuk terkait dengan hukum cashback ya, voucher, diskon dari e-wallet atau dari dompet digital. Dalam pembahasan sebelumnya kita mengupas bahwa secara umum e-wallet itu hukumnya adalah mubah bolehnya. Karena di samping dia memudahkan dalam transaksi, juga banyak keunggulan dan keutamaan-keutamaan lainnya ya dari e-wallet ya, di antaranya memudahkan transaksi, kemudian kita bisa menjadi lebih bisa menghitung ya berapa pengeluaran dan berapa pemasukan. Kalau dalam dompet biasa kan kita tidak tahu kadang-kadang berapa isi dalam dompet kita ya, terutama kalau kita sudah belanja di beberapa tempat. Kita kadang main ambil dan main mengeluarkan saja, dan kembaliannya kadang sebagian kita masukkan kembali ke dompet, kadang tidak. Nah, di dompet digital itu setiap yang kita belanjakan akan ada historinya. Kita akan tahu berapa jumlahnya dan kita tahu saldonya berapa, sehingga kita bisa lebih memanage keuangan kita. Dan juga di samping itu ya tadi ya memudahkan transaksi, pembayaran-pembayaran, ya beli pulsa, bayar token PLN, ya kemudian tagihan-tagihan dan lain sebagainya, ya, bahkan untuk infak pun lebih mudah ya, bahkan dibandingkan dengan transfer di bank yang menggunakan e-wallet itu lebih mudah dan bahkan tanpa potongan. Kalau misalnya saya punya rekening di bank syariah dan saya ada layanan infak di situ ya, di salah satu bank syariah, kalau kita donasi by transfer di bank tersebut kadang masih dikenakan ada biayanya ya, tetapi kalau di e-wallet itu umumnya tidak ada biayanya. Nah, jadi secara umum hukum menggunakan e-wallet itu adalah boleh, di samping memudahkan dan lain sebagainya, juga memiliki banyak keuntungan sehingga dia hukumnya boleh. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah apabila dalam e-wallet tersebut muncul cashback, voucher, diskon, ya, dan yang sejenisnya, ya, apakah ini hukumnya boleh atau tidak? Nah, terkait dengan hal ini, sahabat sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, bahwa diskon, cashback dan yang sejenisnya atau voucher itu ada pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh. Ya. Apa dasarnya mengatakan hukum tidak boleh? Karena diskon, cashback, voucher, ya, atau gratis ongkir dan lain sebagainya ini ya difahami oleh sebagian kalangan sebagai mengambil manfaat dari hutang. Ya, sebagaimana kita kupas dalam pembahasan sebelumnya, ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan top up di dompet digital, ya, seperti di GoPay, di OVO, di ShopeePay, ya, di Dana, ya, dan yang sejenisnya, maka ada sebagian yang menganggap bahwa dana yang kita top up itu adalah sebagai qard hutang. Ya. Nah, oleh karena dia dianggap sebagai qard atau hutang, ya, maka dalam kerangka berpikir seperti ini, konstruksi fikih seperti ini, maka apapun diskon yang didapatkan akan menjadi riba. Ya, kalau kerangka berpikirnya seperti itu. Kenapa? Karena memang dalam kaidah ya dan juga dalam definisi riba, bahkan juga riwayat ya itu disebutkan riba itu adalah kullu qardin jaru alaihi naf'an. Setiap qard ya, pinjaman yang di dalamnya itu ada manfaat. Manfaat itu bisa berupa kalau dikembalikan ya pinjam 100.000 dikembalikan 105.000, maka 5.000 tambahannya itulah manfaat. Atau manfaatnya itu berupa ada orang pinjam uang ke saya tapi dia menggadaikan sepedanya, nanti sepedanya saya pakai selama uangnya belum dilunasi. Nah, menggunakan sepeda itu adalah manfaatnya. Nah, demikian juga dalam penggunaan e-wallet ini, ya difahami oleh pendapat yang pertama ini bahwa ketika kita melakukan top up, maka top up kita dianggap sebagai qard, sebagai hutang, ya. Karena dia sebagai hutang, maka segala manfaat yang muncul seperti cashback, voucher, diskon, gratis ongkir, gratis ini itu, poin dan lain sebagainya, maka itu dianggap sebagai riba. Ini kalau konstruksi takyif fikihnya dilihat dari sisi bahwa ini sebagai qard. Nah, yang kedua adalah ada yang mengatakan bahwa ini hukumnya boleh. Ya, dia memandangnya dari sudut bahwa
dana yang di top up itu sama sekali bukan core. Kenapa? Karena yang pertama adalah ketika orang yang menggunakan e-wallet tersebut melakukan top up, dia sama sekali tidak punya niat meminjamkan uangnya kepada pihak penyedia penyedia layanan dompet digital tersebut. Ya, dia tidak dalam rangka niat itu. Yang kedua juga dalam perundangan itu diatur oleh pemerintah oleh regulator bahwa dana dompet digital itu tidak boleh digunakan oleh bank untuk pembiayaan bank atau digunakan oleh si penyedia layanan untuk kegiatan lain di luar daripada kewajiban si penyedia layanan kepada merchant dan kepada toko dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh, sehingga dana tersebut memang tidak digunakan, maka dia tidak menjadi core. Nah, kalau dia tidak menjadi core, dia menjadi apa? Dia menjadi al-ijarah al-mausufah fi zimmah. Ya, menjadi jasa yang dibayar di muka, tapi jasanya itu diambilnya belakangan. Ya, baik jasanya itu nanti ada berupa barang seperti membeli makanan atau mengantarkan, atau jasa berupa mengantarkan sesuatu, mengantarkan barang, dokumen atau membeli obat atau membeli apa segala macam ataupun yang lain-lainnya. Maka ini menggunakan konsep ijarah al-mausufah fi zimmah. Nah, ijarah mausufah fi zimmah ini adalah konsepnya jasa. Sehingga selama jasanya itu terukur, kalau kita lihat misal di salah satu platform dompet digital, sebut saja misalnya GoPay atau OVO, itu jasa layanannya sudah teridentifikasi. Kalau mengantarkan, itu memang mengantarkannya kita nggak tahu kemana, tetapi harga per kilonya di waktu-waktunya itu ada. Misalnya per 1 kilo sekian rupiah. Jam-jam sibuk misalnya hari kerja jam 6 sampai jam 9 itu udah ada range harganya. Jam 9 sampai jam 12 ada harganya. Saya tidak hafal berapa harganya, tapi ada tarif yang sudah ditentukan. Demikian juga dengan jasa untuk misalnya membeli makanan dan lain sebagainya. Sudah ada tuh makanannya, sudah ini semuanya, sudah ada semuanya dan kita tinggal pilih saja. Nah, kemarin ilustrasi yang paling sederhana yang kita coba contohkan adalah seperti saya mau renovasi rumah, kemudian saya perlu bahan material yang banyak, dan saya kenal dengan Pak Haji yang pemilik toko material, maka saya deposit dana di sana. Pak Haji, ini saya mau beli barang gitu tapi ini uangnya saya bayar dulu di muka. Karena kebutuhan tukang saya belum tahu apa, tapi kira-kira apa, nggak jauh-jauh dari pasir, semen, batu bata, paku gitu, cat kira-kira begitu aquaproof apa dan lain sebagainya. Nanti anytime tukang saya datang meminta bahan bangunan, kasih aja Pak Haji gitu. Ini uangnya udah saya bayar di muka. Kira-kira seperti itu Nah, ini namanya ijarah mausufah fi zimmah, sehingga dihukumi boleh. Kalau ijarah mausufah fi zimmah, maka uang yang dibayar itu adalah sudah menjadi milik siapa, si penyedia layanan. Si penyedia layanan sudah jadi milik GoPay, milik OVO, milik yang lain-lainnya. Jadi kira-kira begitu. Dan oleh karena itu, kalaupun nanti ada diskon yang muncul dari situ, itu nggak masalah, boleh. Kenapa? Karena sudah berpindah kepemilikannya. Oke. Nah, ada yang pendapat yang ketiga yang ini perlu dibedakan. Dibedakan seperti apa? Yang pertama adalah dari sisi ada dompet digital yang sifatnya itu khusus dan ada dompet digital yang sifatnya itu umum. Kalau yang sifatnya khusus itu contohnya seperti GoPay dan OVO itu sifatnya umum, sifatnya khusus, maaf. Khusus artinya bahwa kalau GoPay dia hanya menyediakan jasa layanan untuk Gojek aja gitu dengan segala turunannya dan tidak bisa digunakan ke yang lain-lain kecuali yang punya kerjasama gitu. Demikian juga dengan OVO yang milik Grab dan juga mungkin ada yang sejenis. Kira-kira begitu, dia khusus. Karena dia sudah khusus itu tertentu tuh, jadi tidak gharar dia. Isu ghararnya menjadi hilang. Kalaupun ada ghararnya, itu gharar yang yasir, kan gharar terbagi 3 ada gharar yang fahish, gharar yang mutawasit, sama gharar yang
yasir ya, gharar yang fahish itu yang berat. Nah, ini yang menjadikan akad itu rusak ya. Beli barang tapi nggak tahu barang yang dibeli apa gitu. Nah, itu gharar yang fahish. Nah, kalau begitu itu otomatis nggak akadnya cacat ya. Tapi kalau yang di dompet digital yang khusus seperti ini, maka dia akadnya ataupun objeknya itu dia eh, tidak gharar ya, karena tertentu jasa pengantaran per kilo berapa, jasa barang apa, jasa pengantaran berapa dan seterusnya. Ini yang khusus. Nah, yang kedua adalah yang umum. Nah, yang umum ini seperti Dana, Link, ya, Link aja, ya, Isaku dan lain sebagainya. Ini yang umum. Nah, kalau yang umum ini memang dia betul ada isu goror di sini. Ya, karena dia nggak tahu buat beli apa-apa segala macam. Ya, jadi nanti hukumnya akan berbeda. Oke, sahabat Muslim yang disayangi Allah.